Kemarin kita tertangkap Terima berbagi. kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Dikatakan dari 1 Petrus ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini saya sedang berada di rumah salah seorang sintua yang pada saat ini sedang sakit, sehingga dan tadi satu hari ini lampu PLN mati. Maka saat ini di situasi yang seperti ini saya merekam khotbah ini untuk menjadi renungan bagi kita. Dikatakan sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau saya mau memberikan judul daripada renungan ini adalah sukacita di tengah penderitaan. Bagaimanakah kita bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan? Mungkinkah kita bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan? Ini yang menjadi satu renungan dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, ternyata bahwa kita harus bisa bersuka cita di tengah situasi apapun. Kalau dikatakan di sini bersuka cita, bukan berarti ini soal tubuh. Ini bukan berarti soal kedagingan, tapi ini berbicara soal rohani. Jadi ketika kita boleh mengalami penderitaan secara kedagingan, tetapi secara kerohanian kita masih bisa bergembira. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus pada saat itu lagi menderita secara kedagingan. Tangannya, kakinya diikat atau dipasung, bahkan tubuhnya semuanya di dalam kerangkeng. Ya, secara fisik dia tidak akan mungkin bergembira, tidak akan mungkin bersukacita. Tetapi secara rohani dia terus bergembira, terus bersukacita. Nah, ini yang perlu kita lihat saudara-saudara dalam kehidupan ini. Fisik kita, bagi orang percaya, fisik itu seharusnya tidak akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Daging kita boleh tersiksa, fisik kita boleh tersiksa, daging kita boleh mengalami pergumulan atau penyakit, tetapi secara kerohanian, secara hati kita harus bisa bersukacita. Nah, ini yang mau kita hidupi dalam kehidupan kita, kita imani dalam kehidupan kita. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan ini. Fisik kita boleh lemah, fisik kita boleh menjadi tua, fisik kita juga bisa terluka. Tetapi kalau hati kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus diimani oleh orang-orang yang percaya. Bahwa sekalipun fisiknya lemah, sekalipun fisik kita menderita, tapi kita tetap juga boleh bersukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, demikianlah apa yang terjadi bagi orang-orang percaya ketika Rasul Petrus menyampaikan suratnya pada saat ini. Mereka sedang mengalami pergumulan yang berat, mereka sedang mengalami penganiayaan. Ada orang-orang yang dikejar-kejar karena memang mereka tidak disukai sebagai orang percaya. Karena banyak orang-orang percaya yang dibenci ketika itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami penderitaan secara fisik, bahkan ada yang sampai terbunuh. Mereka tersiksa secara kedagingan, tapi secara batin, karena mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka, maka kegembiraan itu yang hadir dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan bergembirilah karena itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, memang secara fisik ada banyak orang yang berduka cita. Mungkin karena penyakit, mungkin karena orang yang dikasihi diambil oleh Tuhan atau pergi kepada Bapa,
atau mungkin sedang mengalami keterpurukan, baik ekonomi, keterpurukan banyak hal, mungkin keluarga sedang berantakan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia pasti dimampukan untuk bergembira. Dia dipastikan untuk mampu bersukacita. Nah, inilah fisik boleh mengalami penderitaan, tetapi rohani kita, hati kita tetap harus bersukacita. Hati kita harus meluap-luap dalam sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Hidup kita sudah mendapatkan sorga. Itu yang membuat setiap orang percaya, sekalipun dia harus menderita, karena dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan, maka dia tidak akan bisa menderita lagi. Nah, ini yang perlu kita renungkan saudara-saudara dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jadi kalau kita mengalami penderitaan secara fisik, mengalami pergumulan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bila kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita, maka duka cita yang kita alami pada saat ini itu tidak seberapa. Itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat ke-18 kalau nggak salah. Pasal 8 ayat yang ke-18. Dia katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan kita di dunia ini itu tidak sebanding sebenarnya dengan sukacita. Tidak akan bisa mempengaruhi penderitaan, mempengaruhi kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa kita sudah memiliki sorga itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ini penting untuk kita kita imani dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh bersukacita di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam kasih-Nya, dan yakinilah bahwa Kristus sudah menebus kita dan sudah menyelamatkan kita, maka kita akan bersukacita apapun yang boleh sedang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini berguna, bermanfaat bagi kita, dan menguatkan kita, meneguhkan kita. Bagi orang-orang yang mengalami penderitaan apapun itu, ingatlah bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita akan bersukacita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan meneguhkan kita, menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah ini juga menguatkan kami, menghibur kami ketika kami mengalami duka cita, mengalami pergumulan. Karena kami tahu duka cita yang kami alami pada saat ini itu tidak sebanding dengan sukacita yang akan kami peroleh dalam kerajaan sorga. Untuk hal itulah ya Tuhan, menangkan kami terus supaya kami bisa bersukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan semangat yang baru lagi kepada kita, supaya kita boleh tetap tinggal dalam sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk besok hari. Salam.